Tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Nggak perlu dikomentari lah Pak Amin Rais. Nggak perlu dikomentari lah Pak Amin Rais. Kamu komentari sendiri, silakan. Nggak perlu dikomentari, ya memang nggak bermutu gitu loh. Nggak bermutu gitu loh. Iya, saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini, rasanya kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Amin Rais itu adalah orang yang saya kira cukup jadi idola 2004. Setiap omongannya jadi fatwa. Tapi karena belakangan dia nyinyir, nggak jelas, statement-statementnya nggak terukur, orang jadi antipati. Bahkan terakhir ini sudah jadi provokator juga ya. Nah itu dia. Saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasaannya. Seizin Jokowi, Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum. Tolong deh itu diomongin bener, Kriterianya tadi kredibilitas, nggak ada cacatnya. Saudara bisa cari nama-nama ini bersih, memang sangat mumpuni integritasnya dan kapabilitasnya. Kami ini nggak ada yang jadi staf di Kemenko Polhukam. Kami hanya tim ad hoc. Jadi jangan disalahpahami. Ada beberapa teman yang bilang, wah Prof Mahfud nih mengkooptasi teman-teman masyarakat sipil. Enggak, kami bukan staf di sini. Kami tetap independen. Kalau diperhatikan tugas yang diemban oleh tim ini itu sebetulnya tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan memang di dalam tim dalam berbagai kerja-kerja kepublikan mereka. Jawab tuntas kritikan. Najwa Shihab minta Amin Rais baca list nama. Jadi Amin Rais itu membayangkan dirinya sejak 2004 yang lalu, Bang. Itu salah betul. Amin Rais ini sudah kehilangan momentum, kritis vokal, tapi nggak terukur. Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum. Tapi anehnya hasil tim tersebut nantinya diperuntukkan buat pemerintah yang akan datang. Merasa dirinya adalah paling benar, center of the world. Yang lain itu dianggap sebagai ya neraka gitu, yang lain itu kayak setan gitu loh. Itu nggak bagus dalam langgam politik kita. Atas tudingan tersebut, Najwa Shihab selaku anggota kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi tim percepatan reformasi hukum memberikan reaksi menahok. Kenapa tim ini dibentuk? Karena kita itu wewenangnya terbatas, sementara tuntutan masyarakat itu seperti Anda. Itu di MA itu banyak maling, banyak apa gitu. Apa yang bisa dibuat? Sementara kami nggak bisa masuk. Lalu masyarakat nuntut, kok pemerintah diam aja? Maka kita ketemu membentuk tim, minta tolong kepada tim, gimana nih caranya? Siapa yang milih? Ya saya, namanya saya yang bentuk. Pasti tetap independen karena tidak digaji oleh uangnya Pak Mahfud, tidak cukup juga uang Pak Mahfud untuk menggaji. Saya tahu gajinya kecil ya Pak. Jadi ini tidak nangani kasus konkret ya, tapi abstrak untuk memberi payung bagi orang bekerja, memberi rel bagi pekerjaan lembaga-lembaga negara. Anggota tim reformasi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD, Najwa Shihab, menjawab kritikan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais soal timnya tersebut. Najwa Shihab menilai Amin Rais belum membaca detail siapa saja sosok anggota tim reformasi hukum itu. Sebagai informasi, kritikan Amin Rais soal pembentukan tim hukum ini awalnya ditanyakan ke Mahfud MD, namun Mahfud MD enggan mengomentari kritikan Amin Rais tersebut. Dan pada akhirnya, Najwa Shihab yang maju untuk menjawab. Saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau jawab. Kalau tadi disebut apa istilahnya Pak Amin untuk mengamankan Presiden Jokowi. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, David Ferry Amsari, kemudian Prof Tuti, Prof Susi. Kita tahu orang-orang yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya Pak Amin perlu dikirimi list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas orang-orang yang tergabung. Kata Najwa Shihab dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam Jakarta Pusat 9 Juni 2023.
Najwa Shihab mengatakan anggota tim tersebut sudah terbiasa dalam melakukan kerja publik. Dia menyebut tim tersebut akan bekerja untuk menyusun konsep reformasi hukum dengan menyerap masukan publik. Sekarang tahun politik, banyak kerja politik, dan mudah-mudahannya kalau kita pakai pendekatannya menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan. Karena rasanya nggak bisa banyak berharap urusannya politik semua ini, Pak. Semua pejabat negara dan kementerian negara mohon maaf. Pasti sekarang urusannya copras-capres atau cawe-cawe. Jadi pendekatannya lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan teman-teman masyarakat sipil, ujarnya. Sebelumnya, Amin Rais memang mengkritik tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk oleh Mahfud MD. Amin Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023 dan hasil kerjasamanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden hasil pemilu 2024. Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti, karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain, supaya lawless Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti, ujar Amin Rais seperti yang dilihat dalam video Pak Jokowi hentikan manuver politik Anda di kanal YouTube Amin Rais Official 2 Juni lalu. Mahfud MD sendiri enggan mengomentari kritikan Amin Rais tersebut. Dia merasa ucapan Amin Rais itu tidak perlu untuk dikomentari dirinya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, tim percepatan reformasi hukum dibentuk melalui payung hukum Surat Keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2023. Tim itu sendiri terdiri atas 4 klaster perbaikan di bidang hukum, yaitu tim reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Tim tersebut tidak hanya berasal dari internal, tetapi juga eksternal pemerintah. Menurut Mahfud MD, kelindahan permasalahan hukum di berbagai sektor itu menyebabkan terjadinya penurunan indeks persepsi korupsi atau IPK pada tahun 2022 yang merupakan penurunan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sektor IPK turun dari 38 ke 34 pada tahun 2022. Dengan sektor itu, Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Tim percepatan reformasi hukum akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Hasil rekomendasi tim akan disalurkan ke institusi yang berwenang. Hasil akhirnya, kata Mahfud MD, bisa dikeluarkan dengan rancangan undang-undang yang bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Pada akhirnya, hasil kerja tim akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai rekomendasi dan pertimbangan arah kebijakan maupun lembaga untuk melakukan perbaikan. Rekomendasi itu diantaranya adalah Quick Wins atau program cepat yang selaras dengan program kementerian dan lembaga serta dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Program cepat itu diharapkan dapat diterapkan dan diimplementasikan hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mahfud menegaskan tim memang tidak ditugaskan menangani kasus konkret. Kasus konkret akan ditangani aparat penegak hukum dan lembaga berwenang. Misalnya dalam kasus korupsi di lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung, pemerintah tidak bisa masuk karena mereka adalah cabang kekuasaan yudikatif. Karena pemerintah tidak bisa masuk, tim diminta untuk membuat rekomendasi apa yang bisa dilakukan di level pemerintah. Wakil Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum Laude M. Syarif menambahkan, tim diberi waktu 6 bulan dengan target pada bulan pertama menentukan agenda prioritas. Agenda prioritas harus diturunkan dengan cara implementasinya kepada instansi yang dimaksud. Setelah itu juga ada proses evaluasi dari Kemenko Polhukam. Dia menyebut salah satu penyebab penurunan IPK adalah indeks World Justice Project yang rendah. Oleh karena itu, penting dirumuskan kebijakan strategis mengenai reformasi hukum dan peradilan. Bivitri Susanti juga menambahkan, dalam SK Menko Polhukam disebutkan tugas tim adalah menyusun dan mengusulkan prioritas percepatan agenda reformasi hukum.
Dia berharap publik dan media tidak berpikir tim ini akan menangani kasus-kasus tertentu atau menghasilkan RUU Prolegnas baru yang disusun oleh tim lebih ke langkah strategis.